Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sama-sama mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca surah Al-Fatihah, yang dimana Fatihah ini kita niatkan khusus buat kedua orang tua kita, buat guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang sudah hidup, yang sakit ataupun yang bagaimanapun. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, mudahkan segala urusannya, dan juga yang sakit diberi kesembuhan. Ya, bagi ibu kita sakit, ayah kita, semua apapun itu, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala dini wa li kulli sholihin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-29 ya? 9 atau 30? 9. Banyak ya? Itu pada nulis kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallahul 'adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum karramallahu wajhah wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum amwat sultan al-imam wa usulihim wa furahi wa ta'ala Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yahdihim wa yamhuna bi barakatihim wa anwarihim wa ulufiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidina. Ini saya udah hitung ya. Saya udah hitung kita hatam ini bulan Maret. Hatam ini bulan Maret. Jadi pas banget penutupan hatam. Tapi kalau misalnya nanti pas buat kayak penutupannya tiba-tiba nggak keburu, berarti nanti saya baca banyak-banyak, paham ya? Pokoknya harus hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi'u wal 'ishruna. Al-haditsu ay hadza al-hadits. Hadza bermula ini, itu al-haditsu hadits. At-tasi'u wal 'ishruna, yang ke-29 apa? Hadis. Jadi sekarang nih kita akan
membahas tentang hadis yang ke-29. Gak terasa udah 29 ya. Banyak. Apalagi sebetulnya kalau nggak kena corona, ya selesai nih. Ya, selesai. Corona sampai berapa bulan? 4 bulan. Sayang banget. Tapi ya begitulah. Di hadis yang ke-20, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, An Mu'adzin, dari sahabat Mu'adz, An Mu'adzin, dari sahabat Mu'adz, rupanya Ibni Jabalin, putranya Tuan Jabal. Jadi ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ini terkenal ini sahabat ini. Ya, terkenal. Pokoknya setiap sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis itu sahabat-sahabat yang terkenal. Ya, terlebih lagi ini memang kumpulan hadis-hadis yang sahih, ya, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Mu'adz bin Jabal radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Siapa Allah, siapa Allah, anhu, daripadanya Mu'adz bin Jabal, daripadanya Mu'adz bin Jabal. Saya ulangi lagi. Jadi yang namanya sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhu. Gantung, kalau dia laki berarti anhu, kalau dia perempuan berarti anha, kalau dia banyak anhum, kalau dia banyaknya cewek anhun. Nah, banyaknya campuran cewek laki anhum. Ya, ingetin. Qala yang berkata siapa Mu'adz bin Jabal. Qala yang berkata siapa Mu'adz bin Jabal. Berkata gimana? Qultu ya Rasulullah. Qultu, berkata siapa aku. Qultu, berkata siapa aku. Tuh qultu tuh ya, fiil, tuhnya fa'il. Fa'ilnya namanya fa'il isim dhamir. Ya, qultu asal qala. Yang lugawinya ada, sudah hafal kan? Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu. Bahasanya apa? Sona, sonata, sunna, sunta, suntuma, sunti, suntuma, suntunna, suntu. Jadi kultu. Kalau kamu nanti nyari terjemahan kultu di kamus bahasa Arab gak nemu. Sampai botak juga gak nemu. Makanya disitulah kalau orang ahli sorof nyari kamus itu harus nyari kata dasarnya, fi'il madinya cari. Jangan nyari fi'il mudhari'nya, apalagi isim masdar nggak nemu. Kan kamus banyak tuh. Ada kamus misbah, ada kamus munawir, ada kamus lisatul arab. Ya, itu cari kata dasarnya ya. Ada tuh cetakan yang kecil segini nih, namanya kamus Yunus. Ya. Ada. Nah itu sama tuh. Saya punya tuh. Saya punya cuma 2. Yunus sama kamus Munawir. Yang tebal segini nih. Ya. Munawir punya. Enggak beli. Beli kan? Beli tuh, penting itu. Ya beli. Kamus bahasa Arab tuh. Ya harganya sih waktu dulu saya masih murah, 90 ribuan. Sekarang ya mungkin udah 200 ribu kali. Ya, karena kan udah jauh jaraknya. Dulu saya masih sekolah sanawiyah, ya kan? Sekarang udah punya anak 2, ya kan? Nah, iyalah. Beli tuh minimal yang kamus itu tuh minimal yang segini, yang kayak Quran gini modelnya kan? Ada kecilan dikit. Beli.
cari fi'il madinya, jangan nyari fi'il mudhari nggak nemu. Makanya di situ apa? Sorot berperan sorot. Ya, kultu berkata siapa aku. Jadi kulnya fi'il madi, tu'nya fi'il, tu'nya fa'il isim dhamir. Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Akhbir, beritahukanlah olehmu. Beritahukanlah olehmu. Dalam kurung siapa? Nabi Muhammad Rasulullah. Situ baliknya. Akhbir, beritahukanlah olehmu siapa tuh? Munya siapa munya? Rasulullah. Kalau bahasa kita namanya ngasih tahu. Kasih tahu lah ya Rasulullah. Ceritain lah. Beritahu lah gitu. Dan perintah nih. Ini akhbir fi'il amr. Akhbir fi'il amr. Ni akan aku. Ni maf'ul bi isim juga. Nah, maf'ul bi isim dhamir ada dua, ada yang muttasil, ada munfas. Ini akan aku bi amalin dengan perbuatan. Yudakhilu yang memasukkan. Apa yang memasukkan? Apa amal? Baliknya ke amalin. Apa amal? Perbuatan. Ni akan aku. Al jannata akan sorga. Al jannata akan sorga. Wa yubaidu dan menjauhkan. Tahu jauh. Wa yubaidu dan menjauhkan. Apa amal? Baliknya ke amal. Balikin ya. Tu yubaidu fi'il mudhari. Ba'ada yubaidu fa'ala fa'ilu. Wazannya tuh. Ni akan aku anin nari dari api neraka. Anin nari dari api neraka. Maksudnya begini. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini ya, dia bertanya sama Rasulullah, nih kalau bahasa kita sehari-hari. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya perbuatan apa yang bisa masukin saya ke surga dan jauhin saya ke neraka. Begitu maksudnya. Kasih tahu apa sih, perbuatan apa sih, amal apaan? Apakah amal sedekah? Apakah amal berbakti ke orang tua? Apakah amal menghormati guru? Apakah amal apa gitu? Apakah amal sholawat begitu? Kasih tahu ya Rasulullah, akhbir, kasih tahu lah olehmu. Kasih tahu amal apaan? Qala, Rasul jawab. Qala, berkata siapa Rasulullah? Kalau bahasa kita jawab Rasulullah, dikasih tahu. Ini amalnya nih begini. Qala, berkata siapa Rasulullah? Laqad sa'alta an azimin. Laqad sa'alta, tentu, sungguh, udah tentu sungguh lagi. Ini namanya taukid, lam taukid, apa namanya lam taukid. Lam taukid, lam menguatkan. Jadi benar-benar
nggak bener-bener, pokoknya sangat bener pokoknya. Tentu sungguh lagi, begitu sungguh qad kan? Laqad sa'alta, tentu sungguh. Bertanya siapa kamu? Laqad sa'alta, tentu sungguh bertanya siapa kamu? Kamunya siapa itu? Muaz bin Jabal. Balikin biar paham. Laqad sa'alta, tentu sungguh bertanya siapa kamu? An azimin, dari perkara yang besar, dari perkara yang besar. Jadi Rasulullah maksudnya begini, kan tadi sahabat Muaz bin Jabal kan nanya, ya Rasulullah, kasih tahu saya lah, amal apaan sih yang bikin saya masuk surga? Terus bikin saya juga amal apaan sih yang bikin saya jauh dari api neraka? Itu api neraka nggak mau deketin dia, jauh. Tapi masuk amal apaan? Nah kalau kata Rasul jawab, kamu bertanya tentang amal Pak, tentang perkara yang besar. Artinya apa? Ini perkara ini besar faedah. Antep, kalau bahasa Betawi antep. Amalan antep ini, pertanyaan yang antep kalau bahasa kita. Nah, kadang-kadang guru pernah kalau ngajar ya, pertanyaannya cakep gitu kan ya, ada yang kayak pernah kan ya, pertanyaannya hebat, pertanyaannya super, gitu, itu maksudnya begitu. Kalau bahasa Nabi begini, laqad sa'alta an azim, pinter pertanyaannya gitu kan ya, karena guru ada yang bilang gitu. Wa innahu dan sesungguhnya amal, layasirun. Wa innahu dan sesungguhnya amal itu layasirun, tentu mudah. Itu layasirun, tentu mudah. Alaman atas orang, atas siapa saja boleh. Alaman atas siapa saja atau atas orang. Yassaro, alaman atas siapa saja atau atas orang. Yassaro, yang memudahkan. Hu akan man, baliknya keman ya. Hu akan man, siapa yang memudahkan? Siapa Allahu Allah. Ta'ala, hal keadaan maha luhur siapa Allah. Ta'ala, hal keadaan maha luhur siapa Allah. Alaihi, atasnya amal. Maksudnya begini. Nah, tadi Rasul jawab tuh. Ya, Rasul jawab. Muaz, yang ente tanya perkaraan yang hebat, yang ente tanya perkaraan yang besar, yang ente tanya perkaraan yang cakep. Nah, perkara tadi, perbuatan tadi, ya yang ente tanya itu pasti mudah, pasti gampang dikerjain, pasti mudah dikerjain. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah kasih kemudahan. Pasti gampang. Kalau Allah udah ngasih apa? Kemudahan. Tentunya apa? Tentunya dengan jalan berusaha. Lah jangan diem aja. Kayak ngaji nih contohnya. Lah ngaji kalau kita turutin malas, kalau mau datang. Gini sedikit aja malas ya. Mina ya. Ya kan? Gini sedikit malas. Iya, ntar capek dikit malas. Gitu tuh. Ya, kayak gitu. Jadi yang namanya hidayah itu mesti cari, bukan ditadangin. Cari ilmu lah, kalau kita ladenin
begini aja ya malas aja ngaji, nggak mau ngaji, pasti malas, segen aja bawaannya. Lagi lempengan angin kencang, hujan, adem, seger banget. Itu maksudnya ya, maksudnya kayak gitu. Ini perkara apa nih? Ini perkaranya. Ta'budu, menyembah siapa kamu? Ta'budu, menyembah siapa kamu? Ta'budu, yang menyembah siapa kamu? Ta'budu, yang menyembah siapa kamu? Allah akan Allah. Maksudnya kepada ya. Saya sengaja ngasih akan supaya paham. Nah, saya sering ulang dulu ya, supaya kalian paham. Oh, itu maf'ul bi gitu. Allah kepada Allah, akan Allah. La tusyrik, jangan menyekutukan siapa kamu. La tusyrik, la tusyrik, janganlah menyekutukan siapa kamu. La tusyrik, janganlah menyekutukan siapa kamu. Mulanya lah apa itu namanya? Lanahi, namanya larangan. Makanya la tusyrik, jangan. Lanahi itu termasuk amil jazam ada berapa? 18. Siapa yang hafal? 5 katanya hafal. Coba hafal mah. Wal jawazimu sama niata asar kan? Wa yalam walamma wa alam wa alamma wa lamul amri, ingat ya? 18. Kalau di babul af'al. Ini la tusyrik, asyraka yusyriku. Af'ala yuf'il, la tusyrik. Af'il, la tuf'il. Af'ala yuf'ilu wazannya, asyraka la tusyrik. Bihi dengan Allah. Bihi dengan Allah. Syai'an akan sesuatu. Syai'an akan sesuatu. Di perkara yang pertama ya, amalan yang pertama yang bikin kita bisa masuk surga, yang bikin kita jauh dari neraka, itu apa tuh? Kita suruh hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Jadi nyembahin cuma Allah doang satu, nggak boleh ada yang lain, nggak boleh karena yang lain, nggak boleh. Pokoknya jangan menyekutukan Allah. Makanya syirik itu ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik kecil namanya riya. Kenapa sifat riya dikatakan syirik kecil? Kenapa? Karena dia apa? Karena dia mengerjakan amal karena ada yang lain. Karena yang namanya musyrik, yang namanya syirik itu kan menyekutukan Allah karena ada yang lain juga. Nah, makanya dikatakan syirik, termasuk syirik riya. Coba ada orang yang namanya dia begitu kan, karena ada yang lain kan? Iya. Diperintah sama orang tua karena mengarah kembalian ya. Ya kan? Diperintah sama guru, marah dikata apa? Anak rajin, santri rajin. Jangan. Pokoknya mengarah arah yang lain selain Allah itu jangan. Makanya untuk ilmu itu pasang liniyati ridho illah. Pas itu pondasi pertama itu. Innamal a'malu bin. Semua itu tergantung pada niatnya nih, gitu. Oh, niatnya ngaji satu di sini pengen nyari pacar. Ya. Ilmunya enggak dapet, jadi ilmunya enggak udah niatnya karena Allah. Masalah rezeki, masalah yang lain itu nanti apa? Ngikutin. Ngikutin. Begitu. Pokoknya ikhlas. Pokoknya ingat, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun itu, pokoknya jangan, hati-hati tuh. Makanya ketika nanti hati ada yang gertak kayak gitu, tuh, udah langsung istighfar. Jangan diantepin aja, jangan diikutin aja. Lama-lama terus jadi habis pahala kita. Musyrik. Awas. Nah, kalau yang syirik besar itu
itu apa? Menyembah selain Allah, menyembah berhala, syirik besar tuh. Ya, kedukun. Ya, wow tuh syirik besar itu. Kalau kedukun. Ya. Iya. Mau apa dukun ya? Berarti tuh. Ini apa tuh? Kita tidak boleh Pak. Kita hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Apapun pokoknya ingetin apapun. Apalagi? Wa tuqimus sholata. Wa tuqimu. Ini aqama yuqim. Koknya panjang. Aqama yuqimu. Ajaba yujibu. Abana yubinu. Ya, itu wazannya tuh. Jadi aqama yuqimu. Yukimu, yukimani, yukimuna, tukimu. Iya, tukimu, yukimani. Wa tukimu. Dan menegakkan siapa kamu? Wa tukimu dan menegakkan siapa kamu? Ini kamunya siapa nih? Muaz bin Jabal. Tadi lagi ngomong nih Rasulullah kepada Muaz kan? Wa tukimu dan menegakkan siapa kamu? As-sholata akan sholat. Nah nih kedua nih. Yang kedua ya kata Rasulullah, yang pertama tadi tuh menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua kita disuruh tegakkan ingat sholatnya ditegakkan. Ya, di sini bahasanya ditegakkan, bukan dikerir. Saya udah pernah jelasin kan waktu itu. Ya udah pernah jelasin, saya udah kasih contoh kan. Pernah, lupa aja. Nih kayak botol aqua nih. Ini kalau orang yang sering ngerjain sholat 5 waktu seperti botol aqua nih, tegak lurus. Ya, sholat 5 waktu kan, tiba-tiba dia nggak ngerjain sholat zuhur, doyong. Ini nggak ngerjain lagi sholat asar, doyong lagi. Tapi nggak tegak miring. Ya, paham tuh? Ini tegak. Makanya sholat tuh nggak boleh bolong. Makanya dikata menegakkan, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan, nanti kalau ada yang bolong-bolong masih dianggap boleh. Tapi karena bahasanya menegakkan berarti wajib tegak. Artinya apa? Enggak boleh, enggak dikerjain. Makanya satu-satunya ibadah yang enggak boleh ditinggalin sholat. Kecuali mati yang pikun atau gila. Coba perhatiin deh. Coba ada sholat tuh. Coba kalau zakat. Zakat kalau nggak nyampe haul boleh kan nggak zakat? Boleh. Zakat kalau belum nyampe nisab boleh nggak zakat kan? Boleh. Puasa kalau sakit boleh nggak puasa? Boleh. Puasa ya kan? Apalagi pergi haji kalau nggak ada duitnya nggak mampu boleh nggak pergi? Tapi kalau sholat, mau dia miskin kek, enggak? Mau dia nggak punya duit kek, enggak? Tetap aja sholat. Mau dia sakit, tetap sholat. Enggak lah, iya nggak bisa diri, duduk suruh kan? Nggak bisa duduk, suruh berbaring miring. Gak bisa tidur miring, berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Gak bisa juga pakai mata, kan? Hati gak bisa juga, mati. Iyalah, kalau hatinya udah hidup, meninggal dunia. Tadi saya bilang kan, orang gila atau pikun atau meninggal baru yang wajib sholat. Hati. Makanya watuki menegakkan di sini, bukan artinya mendirikan, bukan mengerjakan, tapi menegakkan, tegakin. Dia pas sholat nggak boleh doyong, nggak boleh ditinggalin satu, nggak boleh. Makanya dia mengatakan as-sholatu qimah, sholat itu tiang. Iya tiang kalau doyong rumahnya rubuh. Coba dah. Iya rubuh pasti rumah. Doyong. Watu'ti dan menunaikan siapa kamu? Bahasa kita bayar ya. Watu'ti dan membayar siapa kamu? Watu'ti dan menunaikan siapa kamu? Az-zakat akan zakat nih.
Jadi yang pertama kita disuruh menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Gak boleh musyrik kepada Allah. Yang kedua kita suruh tegakkan sholat. Yang ketiga kita suruh bayar zakat, tunain zakat. Tadi saya bilang tuh, hati-hati zakat tuh, makanya perhatiin yang bener. Zakat kan ada dua tuh, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah udah setahun sekali, bulan Ramadan. Ya, tapi kalau zakat mal tergantung. Kalau dia punya kambing 40 ekor, satu kambing wajib zakat, ya kan? Tergantung. Kalau dia punya harta, punya emas sampai nisabnya sudah sampai, wajib keluarin zakatnya 2,5%. Kalau dia misalnya nandur, nah, persawahan, padi, ya. Kalau dia udah sampai apa tuh? Sampai nisabnya, sampai awalnya juga, nah wajib zakat tuh. Ada 5%, ada 10% kan? Ya 10%. Karena bagaimana cara menyiramnya? Ya 5%. Bagaimana cara menyiramnya? Begitu kan? Itu di kitab fikih itu. Hati-hati tuh zakat, boleh main-main. Ya, nanti kalau udah bisa nyari duit, ya usahakan zakat sendiri. Bayar zakat sendiri, zakat fitrah tuh bayar. Dia masih minta orang tua aja. Bayar. Berarti itu. Watasumu dan berpuasa siapa kamu? Watasumu dan berpuasa siapa kamu? Ramadhana akan puasa Ramadhana akan puasa Ramadhan. Nah yang keempat, kalau kamu mau surga jauh dari neraka, kita disuruh puasa Ramadan. Nih, puasa Ramadan berarti nih. Awas yang masih punya utang ya. Pokoknya ingetin. Yang laki masih punya utang enggak? Ingetin dulu masih kecil. Lama balik, ada yang utang tuh ingetin ganti. Jadi diemin aja. Yang cewek jangan sangka laki-laki bilang enggak ada utang, ada juga. Cuma dia malu mengatakannya. Lah, ya, tanya tiba dah. Pasti, coba tanya bapakmu kalau percaya. Bapak pernah nggak utang puasa Ramadan? Kalau bilang nggak pernah, bohong. Pasti, mungkin enggak. Iya, tuh ganti. Jangan sampai enggak. Apalagi perempuan udah langganan kan, ada headnya kan? Iya, belum pernah head kan seminggu tuh kadang. Tuh ganti. Ya, diganti. Jangan lupa. Ini udah berapa kali ganti nih? Udah full, udah habis gantinya. Bagus tuh, mantep tuh. Ganti. Ya kan udah nggak sekolah nih, jarang sekolah ya enggak. Ganti di rumah. Nah, itu utang itu. Makanya kodo puasa namanya kan kodo. Makanya niatnya kodo. Jangan nawal itu soma godin. Ya, nawal itu soma godin fit yaumin isnain. Ya, sunatan yang ta'ala enggak ada kodonya. Lah kagak sah. Enggak diterima. Tambelan puasa Ramadannya. Ada kodonya, ada lapas kodo. Ingetin tuh, hati-hati tuh. Jangan sampai lupa. Kalau sampai kamu nggak bayar, ketemu Ramadan lagi, kamu double hukumannya. Fidyah juga, kodo juga. Harus hati-hati. Misalnya begini. Sakinah bulan Ramadan jebol 5. Head 5 udah dapetan. 3 harinya lagi belum puasa. 5 harinya kena. Berarti 5 hari kan jebol tuh. Dia nggak ganti-ganti. Ketemu lagi bulan Ramadan. Maka dia wajib gantinya double. Ganti juga 5 hari kodok, sama ganti bayar fidyah selama 5 hari tadi. Berapa fidyah? 1 liter, 1 mud. Kalau diukur ukuran Indonesia itu 1 liter munjung. Ada literan tuh. Munjungin, jangan dipapas. Kadang-kadang orang agak ngerti nggak? Iya, bayar mud. Iya, nih bayar mud nih nenek saya. Nggak tahu ilmunya, ya dileterin pas banget. Kan 1 hari 1 mud, ya kan?
Bukan. Jadi yang wajib itu 1 liter, 1 mud yang wajib. Kalau masalah kita mau ngasih lauk, mau ngasih duit itu sunahnya. Berarti wajibnya dapat, sunahnya dapat gitu. Kayak ibu-ibu apa? Kayak ibu mertua saya. Ibu mertua saya kan waktu habis operasi kedua kan nggak boleh puasa, suruh dokter. Jadi dia bayar apa? Bayar fidyah. Jadi kalau puasa bisa puyeng. Sampai sekarang ini langsung puyeng, paling ngebet. Jadi bayar fidyah. Nah karena disitu ada yang ngerti ya, ada yang ngerti, dan saya kasih tahu, nih Bu kalau mau bayar fidyah 1 mud, nah 1 liter munjung, jadi papas. Nanti kalau mau ngasih tambahin Bu, jangan kewajibannya doang, tambahin sunahnya, kasih buat di lauk apa 20.000, ini enggak apa 10.000 lebihin begitu. Tuh begitu maksudnya ya. Awas tuh, hati-hati tuh. Jadi yang merasa dulu pernah udah ketemu Ramadan belum ganti, nah itu kena fidyah tuh. Awas. Makanya setiap ada orang meninggal, ya hari pertama, hari ketiga atau hari ketujuh, hari namanya ijab qaul fidyah kan? Itu tujuannya wanti-wanti, takut-takut. Itu si mayit dulunya itu pernah jebol. Utang itu di kuburan, kalau ditampolin sama malaikat. Utang. Iya, di akhirat bayar pakai apa? Enggak ada bisa bayar. Makanya tuh ada namanya fidyah. Makanya ada yang kalau fidyah kan? Iya. Fidyahin. Kadang ada yang 3 karung ya. Ada yang 3 karung, ada 5 karung. Kalau yang punya banyak juga bisa 20 karung. Iya. Kayak kemarin tuh, kayak di situ kenain kan? Iya. 1 orang tuh 5 liter. 1 orang 3.000 liter kemarin. Berarti berapa? 600 ya. 5 kali di satu ini 500 5 liter kan? Berarti 3.000 kalau 3.000 bagi 5 600 kan? Iya berarti 600 kantong. Tapi kalau kita nggak mampu, kalau orang yang ditinggalkan itu nggak mampu, ya jangan banyak-banyak, jangan maksain. Ini kagak maksain jual tanah, lantar yang nempatin kontrak begitu. Jangan, udah seininya kita, semampunya kita, 2 karung atau 3 karung. Makanya jangan dibilang orang mati kagak ngeluarin duit. Orang mati ngeluarin duit. Iya. Bisa bayar tukang mandi gope ya. Iya, mandi mayat gope. Nyolatin kiai. Iya kasih. Berapa itu kan? Ya, barang nguburin dari kuburan, lu mau balik kuburan sendiri. Agak patah nih sengkle. Udah aja 1,5 juta. Balik kuburan, artinya orang meninggal butuh. Makanya siapin. Jangan meninggal ikhlas oke. Siapin duit. Buat meninggal ya, Imam ya. Siapin duit. Aduh. Yang dibilang kagak ngeluarin duit. Mari itu kewajiban itu. Dan itu ya puasa Ramadan. Jangan sampai jangan sampai bolong. Ingat yang laki tuh, ingat. Saya udah ngingetin ya. Nanti dari kiamat protes sama saya nggak bisa. Iya selama ngaji saya nggak ada Ustaz yang ngingetin saya. Kalau kata malaikat nanti di yaumul mahsyar enak aja lu Yunjim, gak ada ngasih tahu. Nih videonya nih, cekrek. Tuh apa lagi dikasih tahu. Diam aja ntar. Ini ada videonya semua lengkap. Ini nggak bisa bantah-bantah. Watahujju dan berkunjung siapa kamu? Pergi haji. Kan haji itu artinya apa? Mengunjungi kan? Iya. Watahujju dan pergi haji siapa kamu? Mengunjungi siapa kamu? Hajja yahujju. Madda yahujju. Watahujju dan menyengaja siapa kamu? Berkunjung siapa kamu? Pergi haji siapa kamu? Al-baita. Akan Baitullah. Rumahnya
Mana rumahnya Allah? Oh, no, di kota Mekah. Makkatul Mukarram, yaitu Ka'bah. Nah, ada berapa tuh? 5 ya. Yang pertama, kita nggak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, kita menegakkan sholat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji. Tapi jika mampu. Nanti walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a tuh, siapa yang mampu, sabila perjalanan. Jadi jangan maksain. Sampai jual-jual kontrakan, jual-jual rumah. Kalau kemarin jadi gembel. Nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Iya, nggak boleh maksain. Iya. Nah, jadi pergi haji ke Baitul. Jadi secara kesimpulan itu namanya rukun Islam tuh. Tadi. Jadi perkara yang bisa masukin kita ke surga, perkara yang bisa jauhin kita ke neraka, itu kita disuruh melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam tuh ada 5. Terus apa lagi? Summa qala kemudian berkata siapa Rasulullah. Kalau bahasa hadis bersabda ya. Cuman saya supaya kalian paham, jadi saya nanti berkata. Tapi kalau bahasa hadis bersabda. Kalau Allah berfirman, jangan Allah berkata. Haji di mana? Itu songong. Summa qala kemudian berkata siapa Rasulullah, maksudnya bersabda, ala ingatlah. Kalau bahasa kita Pak, ala ingatlah. Apa maksudnya ingatlah? Kita disuruh tahu. Tahuilah, disuruh tahu. Ingat ini. Bener-bener. Tahu ini bener-bener nih. Bisa begitu. Ala ingatlah. Adullu menunjukkan siapa aku. Akunya siapa ini? Rasulullah. Adullu menunjukkan siapa aku. Ka akan kamu. Kamunya siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Ka akan kamunya siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Ala abwabil khairi. Atas pintu-pintu kebaikan. Jadi dikasih tahu lagi sama Rasulullah. Ingatlah nih, ketahuin olehmu nih. Saya mau ngasih tahu, mau nunjukin. Ada pintu-pintu kebaikan. As-saumu. Nih, mana pintu-pintu kebaikannya mana? Mana abwabil khairnya yang mana nih? As-saumu, bermula puasa itu junnatun, tameng. As-saumu bermula puasa itu junnatun, tameng. Tahu tameng? Benteng. Kalau mau tameng benteng. Pernah lihat orang perang nggak? Perang, tahu? Nyari tameng begini. Yang buat nahan tuh. Nahan kan? Nahan. Kalau pada ini ditebas, malah mati kena. Namanya tameng. Jadi puasa itu apa? Puasa itu ada sebuah tameng. Maksudnya penjaga, tameng, perisai, menjagain diri kita. Ini makanya dalam hadis ada dikatakan ya. Dalam hadis orang yang untuk menjaga syahwat, nikah. Ya maksarus sabab gitu kan ya? Ada kan? Ada. Ada enggak? Ya maksarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar
wa ahsanu lil farji. Lagi deh. Wa man lam yastati. Ya enggak ada yang hafal hadisnya. Jurnia apa? Enggak ada yang hafal. Bukan ahli hadis. Wa man lam yastati bisaumi. Fa innahu lahu wija. Jadi kalau kata apa? Kalau kata Rasulullah, hai pemuda, hai sekumpulan pemuda, kalau kamu udah punya ongkos, al-ba'ata itu ongkos, duit. Kalau kamu udah mampu, udah punya duit, silakan nikah. Kenapa nikah? Karena nikah itu bisa menjaga apa? Bisa menjaga syahwat, bisa menjaga farj. Tapi sebaliknya, wa malam yasati, kalau ente nggak mampu, ya nggak mampu, maka bisaumi, dengan puasa. Karena puasa itu sebagai tameng. Gitu. Puasa. Coba kalau orang puasa, ya pasti jaga puasanya nggak batal kan? Iyalah. Jaga main HP ya, jaga lihat video-video nggak bener ya kan? Ya itu pasti. Jaga berbuat maksiat ya kan? Makanya rata-rata kalau orang yang berpuasa itu otaknya cerdas. Makanya lagi pada santri-santri ini puasa. Mana hari santri hari apa? Kamis. Puasa nggak? Kemarin Senin Kamis. Insya. Puasa nggak? Insya. Waduh. Puasa itu sayang banget itu. Ya. Hari santri nasional. Puasa itu puasa buat tameng. Ya, puasa Senin Kamis rajinin ya. Dawamin, istiqomahin. Dijadiin apa? Dijadikan toriko. Puasa Senin Kamis. Insya Allah bener ya. Kalau orang rajin puasa Senin Kamis, itu insya Allah otaknya cerdas, hatinya terang, otaknya cerdas. Ilmu jadi cepet nangkep. Pokoknya jadi nggak ada tinta hitam, nggak ada bintik hitam di hati, di otak. Nah, kalau ngeras sedikit itu maksiat mulu, wah susah. Makanya ala ilmu nurun, wa nuru Allahi la yudhima. Coba lihat WA saya. Tulisannya begitu kan WA saya? Iya. Ala ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Beda sama sinar, cahaya ini. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, cahaya Allah, la yuqta, tidak akan diberikan kepada orang yang masih. Nah, kalau kebanyakan masih santri, kebanyakan maksiat, ya kalau dapat mandak ilmunya, bebel. Ya ngapalin susah dapat, memahami susah dapat, banyak kan ngajinya melongok. Aduh, adalah wasodaqatu, dan bermula sodakoh. Wasodaqatu, dan bermula sodakoh. Itu tutfi'u, dapat melebur, boleh. Dapat menghanguskan, boleh. Dapat menghilangkan, boleh. Dapat menghancurkan, boleh. Yang mana aja monggo, gratis. Wasodaqatu, dan bermula sodakoh. Itu tutfi'u, dapat melebur apa sodakoh. Itu tutfi'u, dapat melebur apa sodakoh. Al-khoti'ata, akan kesalahan-kesalahan. Al-khoti'ata, akan kesalahan. Jadi sodako itu ternyata apa? Dapat melebur kesalahan-kesalahan kita. Ya nama kesalahan ya pasti dosa lah, kan salah. Kamu mengerjakan perbuatan yang salah, ya perbuatan dosa. Nah itu sodako tuh bisa menghapus dosa kita. Sodako. Makanya itu kalau tukang minta-minta ya, apalagi jelas-jelas masjid, musola lagi ngecek-ngecek di jalanan, bagi. Kalau tukang minta-minta datang ke rumah kita, kasih.
ada tukang ngamen datang ke rumah kita, kasih walaupun 1.000, kasih, jangan pelit. Ini kebanyakan maafnya mulu. Nah, kasih, ya kasih kalau ininya itu kasih. Kita nggak tahu, ya kita nggak tahu nih. Yang pertama, mudah-mudahan yang sodako yang kita kasih itu tadi, kan dia kan nyari begitu kan buat nafkah itu, bukan nyolong, halal, ya kan? Mudah-mudahan yang kita kasih jadi penggugur dosa kita. Mudah-mudahan yang kita kasih jadi penyebab kita masuk surga. Gitu. Kita nggak tahu kan amal apa yang bisa kita nanti timbangan bisa kita masuk. Dan amal kita nggak tahu. Sembarangan. Makanya di sini sodako dibilang apa? Dapat melebur dosa kita, kesalahan kita. Sodako. Dan sampai kebanyakan maaf. Emang tukang ngamen? Iya. Maaf mulu. Maaf. Salah apa gua? Sian dia nyari nafkah, dibuat makan. Kita nggak tahu tuh di rumah ada istrinya, ada anaknya. Lah iya, pikir ke situ aja husnuzon. Makanya husnuzon itu ada berapa macam? Ada berapa macam husnuzon? Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada Rasulullah, husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain. Berapa tuh? 4. Husnuzon kepada Allah, itu kalau timba musibah. Ya Allah, timba musibah ngeluh mulu, Allah disalahin. Ya Allah, saya sholat mulu rajin, tahajud rajin. Ini ngapa masih miskin mulu sih? Jangan, nggak boleh. Ya. Harus husnuzon sama Allah. Pokoknya kasih, bagi ya, 1.000 kayak bagi, jangan pelit. Nah yang terakhir, kita nggak tahu. Siapa tahu itu yang jadi tukang ngamen, yang jadi odong-odong, yang jadi kau minta-minta, kali aja itu malaikat. Kita nggak tahu. Malaikat kan bisa nyamar bagaimana aja. Iya. Nggak tahu kita. Siapa tahu. Makanya kasih aja udah 1.000. Saya tuh kalau di rumah begitu. Iya, ini tukang ngamen, ini tukang apa? Udah saya bilang sama istri saya, kasih itu. Udah paham udah. Kasih. Apalagi ada ondel kasih. Itu kalau jalan ke proyek itu ondel kan banyak banget ya. Iya tuh anak saya tuh udah nanggapin aja tuh minta buat ngasih ondel-ondel. Yang kecil itu si Abgari. Kasih. Mudah-mudahan dengan kita ngasih itu jadi rahmat buat kita, rahmat buat keluarga kita. Sodako itu kan banyak, selain ngilangin dosa bisa juga nolak bala. Aturan kita jatuh naik motor jadi kagak. Nah, iya, kan ada ceritanya. Ada apa itu? Ada ceritanya. Saya udah punya ceritanya kayaknya waktu saya ngajar di sebelah sana. Masa belum pernah. Cerita Nabi Ibrahim yang pemuda. Ya, ceritanya begini. Ada seorang pemuda. Pemuda ini ya menikah. Pengen menikah besok sama seorang perempuan, wanita. Dia sama laki-laki. Jadi lagi mikir aja iya. Ya, ini pengen menikah besok. Nah, ini Nabi Ibrahim kalau bahasa kita dapat wangsit. Dapat apa? Dikasih info sama malaikat Jibril. Ibrahim, itu pemuda besok habis nikah, pagi-pagi meninggal dunia. Karena udah umurnya segitu. Udah ada tulisannya, udah ajalnya udah ada. Lah kan itu Nabi Ibrahim ngasih tahu nggak ke pemuda? Saya tanya. Ya kagak, itu nggak boleh, itu rahasia Allah. Diem aja udah Nabi Ibrahim, cukup tahu. Pas besoknya Nabi Ibrahim nanya malaikat Jibril, malaikat Jibril, lo seger banget,
kagak meninggal nggak apa? Dikasih tahu malaikat Jibril. Iya, sebelum dia meninggal, dia sedekah sama fakir miskin anak yatim. Makanya nggak jadi meninggal, ditunda meninggalnya, meninggal dunia, kasih lagi rahmat sama Allah, dipanjangin umurnya. Begitu. Makanya sedekah itu antep, bukan hanya dapat ngilangin dosa, tapi dapat juga nolak bala musibah. Hati-hati, sedekah. Makanya mudah-mudahan nih ya, niat kita di sini nih, mudah-mudahan tujuan kita, niat kita tercapai. Kita bisa sedekah buat pondok pesantren. Amin ya rabbal. Niatin pokoknya. Innamal a'malu binniyat, jangan sampai enggak diniatin. Kama sebagaimana yutfi'u menghilangkan. Tadi kan di awal saya sudah bilang kan bisa melebur, bisa menghilangkan, bisa sebagainya kan. Yutfi'u menghilangkan apa al-ma'u air, kama sebagaimana yutfi'u menghilangkan apa al-ma'u air. Apa al-ma'u air? An-naru akan api. Coba api ya, kita obrol pakai air. Mati gak tuh apinya? Mati. Sama. Begitu juga sedekah. Perumpamaannya. Ya, perumpamaannya ini sedekah sama, dapat juga Pak, menghilangkan dosa. Apalagi yang kedua, tadi yang kedua ya. Pertama abwabul khair, puasa, kita disuruh puasa karena puasa sebagai tameng. Yang kedua kita suruh rajin-rajin sedekah karena sedekah dapat apa tuh? Menghilangkan dosa kita. Nah, yang ketiga nih, wa sholatur rajuli, dan sholatnya seorang laki-laki. Wa sholatur rajuli, dan sholatnya seorang laki-laki. Fi jawfil laili. Wa sholatur rajuli, dan bermula sholatnya seorang laki-laki. Wa sholatur rajuli, dan bermula sholatnya seorang laki-laki. Itu fil jawfil laili, pada pertengahan malam. Itu fi jawfil laili, pada pertengahan malam. Berarti sholat apa tuh? Tahajud. Sholat? Tahajud. Ya mulai sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi kalau kamu pengen kebaikan muncul. Kalau bahasa kita apa nih muncul ya? Muncul. Kebaikan muncul. Satu ya puasa, dua sedekah nih, sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu antep bener-bener tuh. Bisa ngangkat derajat itu. Doa kita dikabulin, dosa kita diampunin nih. Sholatul rajul fi jawfil lail, setelah sholat tahajud. Mau sebanyak-banyak 2 rakaat aja. 2 rakaat aja, mau sebanyak-banyak. Pokoknya enggak usah banyak. 2 rakaat, yang penting istiqomah. Dawamin istiqomah. Antep, apalagi santri. Wah, rajin sholat tahajud. Iya, biar otaknya cakep, mantap. Sumatala, kemudian membaca. Siapa? Rasulullah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'mal. Tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'mal. Akan ayat tatajafa junubuhum
anil madaji'i hatta balagha ya. Pernah nggak dengar kalian suara tahrim? Ya. Tahrim itu kan panggilan panggilan orang sholat sebelum masuk waktu subuh. Pernah? Ada kan yang ngomong gitu, kata aja apa junubuhum anil madaji gitu kan? Nggak ada di sini. Kalau di tempat saya ada di Al Mubarak. Itu Kiai Haji Husni Zaini Maliki. Ya. Beliau adalah abang sepupunya Kiai Haji Ahmad Hibzillah. Ya, abang sepupu. Ya, jadi ibunya beliau itu kakak kandungnya ayahnya Kiai Hibzillah. Kakak kandung. Jadi makanya manggilnya abang sepupu. Itu Kiai Haji Husni itu ngamalin terus dari ibu saya kecil sampai sekarang itu dia tahrimnya itu yang ini dibaca nih. Ini dibaca ayat ini. Buat bangun orang. Nanti ujungnya kumna. Kalau udah habis sih ya malun kumna lis shalah. Gitu dah. Apa itu? Bangun, sholat, bangun, gitu. Ini tuh, beliau ngamalin. Iya, ngamalin. Ini ada hadisnya, nggak sembarangan. Ya. Tata jafa, renggangkan. Tata jafa, renggangkan. Apa junubuhum, lambung-lambung mereka. Tata jafa, renggangkan. Apa junubuhum, lambung-lambung mereka. Anil madaji'i. Dari mana tuh? Dari tempat tidur. Hatta balagha, hingga sampai. Hatta balagha, hingga sampai. Siapa Rasulullah? Hatta balagha, hingga sampai siapa Rasulullah? Ya'maluna, akan ayat ya'maluna. Jadi ini ayat ini panjang. Ya ujungnya ya ya'maluna. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita suruh bangun. Kan yang namanya kalau tidur itu kan sunahnya miring ke kanan. Miring ke kanan. Mana kanan ini ya? Iya, ke kanan. Artinya apa? Maksudnya direnggangin, udah kita suruh bangun. Jangan begini aja ngepet masih. Bangun. Maksudnya begitu. Suruh Tsumma qala, kemudian berkata siapa Rasulullah. Berkata gimana lagi? Nih, ala, ingatlah atau ketahuilah, boleh. Ala ketahuilah olehmu, atau ingatlah olehmu. Biru, menceritakan siapa aku, memberitahu siapa aku, boleh. Biru, memberitahu siapa aku. Akan kamu. Kita disuruh ingat apa yang Rasulullah kasih tahu. Biroksil amri, dengan pokoknya perkara. Wa amudihi, dan tiangnya amr,
tiangnya perkara. Wa amudihi dan tiangnya amr, perkara balikin. Wa dirwatu sanamihi dan tinggi. Wa dirwati sanamihi dan tinggi punuknya amr. Maksudnya apa? Derajat, derajatnya dan tinggi derajatnya. Derajatnya mana? Amr balikin. Qultu berkata siapa aku? Bala. Qultu berkata siapa aku? Bala ya. Bala ya. Siapa yang jawab? Balanya Mu'adz bin Jabal. Bala ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Maksudnya begini nih, maksudnya nih. Tadi yang pertama, ya. Rasul nunjukin. Mu'adz, lu mau enggak nih? Gua kasih tahu nih. Gua tunjukin nih pintu-pintu kebaikan. Ya kan? Nih, ini. Nah, sekarang kasih tahu lagi. Nih, denger ini, inget ini. Nih, lu gua kasih tahu. Ada sebuah perkara yang benar-benar pokok. Juga perkara itu sebagai tiangnya juga. Dan perkara itu dapat mengangkat derajat kita juga. Itu maksud begitu. Kalau kata Mu'adz, ya maulah Rasulullah, masa enggak mau? Saya mau dong. Qala berkata siapa Rasulullah? Qala berkata siapa Rasulullah? Ra'sul amri, bermula pokoknya perkara. Ra'sul amri, bermula pokoknya perkara. Itu al-islamu Islam. Itu al-islamu Islam. Wa amuduhu, dan bermula tiangnya perkara. Wa amuduhu, dan bermula tiangnya perkara. Itu as-sholatu, sholat. Itu as-sholatu, sholat. Wa dzirwatu sanamihi, dan bermula tinggi derajatnya amr, perkara. Amr, perkara. Wa dzirwatu sanamihi, dan bermula tinggi derajatnya amr. Itu al-jihadu, jihad. Itu al-jihadu, jihad. Nih dikasih tahu ke Rasulullah. Nih, kalau lu mau tahu nih, ini perkara yang paling pokok, perkara yang paling inti itu Islam. Jadi walaupun kita sodako 50 miliar, pergi haji 1 juta kali, bahasanya ya, sodako sama anak yatim sampai gusuran, tapi dia belum Islam, maka semua amal ibadahnya ditolak. Semua amal ibadahnya tertolak. Harus Islam dulu. Bagaimana syaratnya? Ya syahadat. Baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Iya. Ada enggak orang kaya, ada enggak orang kafir, dermawan? Ada. Banyak malah. Kalau kita lihat-lihat di TV itu banyak. Ada yang mensodakokan ke panti asuhan, ya kan? Ada yang mensodakokan begini-begini. Banyak, tapi karena dia belum Islam, diterima enggak tuh amalnya? Ya enggak diterima. Kenapa? Intinya perkara, intinya urusan itu Islam dulu. Syarat mutlak Islam. Syahadat dulu. Namanya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ikrar dulu, janji dulu sama Allah. Kalau belum ada perjanjian begitu, enggak boleh. Makanya kalau orang Muslim, orang Kristen mau Islam, wajib syahadat dulu, namanya mu'alaf. Dipandu sini sama kiai ustaz. Ucapin kalimat syahadat. Terus tiangnya
perkara itu sholat. Artinya apa? Kalau Islamnya mau kokoh, itu sholatnya jangan ditinggal. Gitu maksudnya. Ya. Kalau Islamnya mau kokoh, Islamnya mau kuat bener-bener, mau sempurna, sholat jangan ditinggal. Kan sholat itu tiangnya. As-sholatu imaduddin. Apalagi tinggi derajatnya itu al-jihadu jihad. Nah, jihad di sini ya melakukan kebaikan. Kalau jihad dulu kan perang tuh. Jelas. Zaman dulu zaman Rasulullah emang perang kita orang kafir. Kalau zaman sekarang udah nggak ada perang, gimana cara jihadnya? Itu melaksanakan kebaikan. Kayak santri ngaji yang rajin, menuntut ilmu, sekolah yang rajin, sholatnya rajinin, puasanya itu namanya jihad. Bukan berarti jihad sono Suriah perang, bukan. Tuh jihad asli seorang santri itu sebetulnya menuntut ilmunya diamalkan. Jadi hormat, taat sama orang tua, taat sama guru. Ingat itu jihad. Qala. Kemudian berkata siapa Rasulullah? Rasulullah ngasih tahu lagi. Makanya tadi di awal Rasulullah bilang kan, laqad sa'alta an azimin kan. Jadi pertanyaannya sih dikit. Ya enggak? Amal apa yang bikin saya masuk surga? Ya, amal apa yang bikin saya jauh dari neraka? Tapi dijabarin sama Rasulullah. Berapa jabar udah tadi itu. Ini dikasih tahu lagi. Qala kemudian berkata siapa Rasulullah? Ala ingatlah atau ala ketahuilah. Biru. Memberitahu siapa aku? Mengkhabarkan siapa aku? Memberitahu siapa aku? Akan kamu bimalaki dalika dengan kokoh yang demikian itu, bimalaki dalika dengan kokoh yang demikian itu mana? Balikin. Rasul amri al-islamu wa umuduhu ila akhirih. Bikin ke sini baliknya ya. Kullihi, jadi taukid nih. Taukid nih, contoh taukid nih. Kamu nih, babu taukid ya kan? Ada kan taukid ya? Kullu wa ajma'u kan? Wa tawabu ajma'u. Ya. Wa ya afta'u absa'u ya. Kullihi, tegasnya semuanya mana? Semuanya dalik. Balikin hinya ke dalik. Kullihi, tegasnya semuanya zalik. Kalau tegasnya namanya taukid. Kullihi, tegasnya semuanya dalik. Kultu, berkata siapa aku? Bala ya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah ngasih tahu lagi. Nih, saya ngasih tahu nih. Ya, itu semua tuh yang tadi tuh yang 3. Rasul amri al-Islam, wa umuduhu as-sholatu, sama wadir watu sanamihi al-jihadu, itu bisa kokoh, bisa kuat. Gimana caranya? Dikasih tahu. Fa'akhoda. Fa'akhoda, maka menjadikan siapa Rasulullah
bilisanihi, dengan lisannya Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya ya, lisan apa? Lisan kita wajib kita jaga. Waqala dan berkata, siapa Rasulullah? Kufa, itu fa'il amr nih. Wazana muda. Kufa, cegahlah olehmu. Kufa, alaika, atas kamu. Hadza, akan ini mana? Ini lisan ini. Hadza akan ini lisan ini. Tadi saya bilang, jadi lisan kita suruh jaga lisan. Awas, jangan sampai tuh. Gak boleh ngomong sembarangan, gak boleh fitnah, gak boleh gunjing orang, gak boleh gibahin orang, gak boleh hoax orang. Ya, hoax. Kalau zaman sekarang hoax. Hati-hati, gak boleh tuh. Qultu, berkata siapa aku? Ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah. Ya Nabi Allahi, wahai Nabinya Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami itulah mu'akhaduna, tentu orang yang dihukumi. Itulah mu'akhaduna, tentu orang yang dihukumi. Bima dengan apa-apa. Natakallamu, yang berbicara siapa kami? Bihi, dengannya ma. Artinya apa? Maksudnya begini. Tadi saya bilang, jadi kita jangan salah ucap. Karena lidah itu nanti bisa menjadi bisa menjadi pedang buat kita sendiri, lidah. Makanya dia mengatakan lidah itu tak betul. Nah, kalau udah ngomong nggak bisa balik lagi. Hati-hati, jaga. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah. Sakilat, ingatlah oleh. Sakilat, ingat. Ka akan kamu siapa ummuka, ibumu. Wahal dan apakah Yakubba, sama nih madda yamudu. Wahal dan apakah Yakubbu melihat siapa? Siapa siman? An-nasa, akan manusia. Finnari, di neraka. Ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Mereka siapa tuh? An-nas. Ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka siapa? An-nas. Nah itu nanti kalau orang yang sering ngomongin orang mulu, ya, sering gibah, wah itu nanti tuh mulutnya, wajahnya, wah itu nanti apa tuh? Ada nanti tanda-tanda khusus di neraka. Hati-hati. Auqala atau berkata siapa Rasulullah? Ala man
manakhirihim, atas tulang hidungnya, atas tulang hidung mereka. Ala manakhirihim, atas tulang hidung mereka. Mereka siapa tuh? Anas. Illa hasaida al-sinatihim, kecuali pengucapan lidah mereka. Mereka Anas, kecuali pengucapan lidah mereka. Mereka siapa tuh? Anas. Maka nanti tuh dari kiamat, ya, itu nanti manusia apa? Manusia disiksa nanti modelnya macam-macam. Jangan hari kiamat, ketika nanti pas dibangkitin tuh, dibangkitin dari kubur tuh, trompetan yang kedua, ada tuh di surat Zalzalah kan? Ada yang hafal nggak tuh? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum kan? Iya, nanti pada hari itu tuh, nanti Pak, manusia dibangkitin itu nanti diperlihatkan wajahnya macam-macam. Tergantung amal perbuatan mereka. Kalau imannya bagus, pas dia dibangkitin, dia senang. Tapi imannya jelek, ingat ketika dia disiksa di kubur, kan orang yang dosanya banyak kan disiksa di kubur. Pas dia dibangkitin, dia udah gelisah, kaunya gelisah. Ada yang nangis aja, ada yang gimana gitu. Makanya hati-hati. Makanya kita harus rajin-rajin beramal soleh. Rawa telah meriwayatkan. Akan hadis mana itu? Hadis ini nih yang ke-29. Ya. Hadis yang ke-29. Siapa? At-Tirmidzi. Imam Tirmizi. Wa qala, dan berkata. Siapa yang berkata? Imam Tirmizi. Haditsun ay hadza haditsun. Haditsun ay hadza haditsun. Bermula ini itu haditsun hadis. Hasanun, yang hasan apa hadis? Sahihun, yang sahih apa hadis? Yang sahih apa hadis? Titik. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.